Bayangkan ini, di tengah malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, ada sebuah kekuatan yang sedang bekerja diam-diam di balik layar hidupmu. Kekuatan ini tak terlihat namun nyata, sedang memutar roda keberuntunganmu, menggeser jalan hidupmu menuju takdir keuangan yang lebih cemerlang dari yang pernah kamu bayangkan. Bukan kebetulan jika kamu menemukan tulisan ini hari ini, karena semesta memiliki caranya sendiri untuk menarikmu ke sini, ke tempat di mana pesan ini akan membuka gerbang baru menuju kelimpahan. Ada energi-energi yang bergerak dengan lembut di sekitarmu, memandu langkah-langkahmu, membuka pintu-pintu yang selama ini tersembunyi, dan mengalirkan rezeki yang selama ini terasa jauh dari genggaman. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah bahwa kamu bukan hanya seorang penonton. Tunjukkan bahwa kamu siap untuk menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan hanya simbol, tetapi sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap membuka diri terhadap perubahan besar. Terima kasih juga atas dukungan Super Thanks yang telah kamu berikan. Dukungan ini adalah bahan bakar perjalanan spiritual kita bersama menuju pencerahan. Hidup ini lebih dari sekadar rutinitas. Di balik setiap langkah kecil, setiap mimpi yang kamu pupuk, ada semesta yang diam-diam bekerja, menata jalan yang akan membawamu ke arah yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, kamu akan diajak untuk menggali lebih dalam, membuka pikiranmu, dan menyelaraskan hati dengan energi kelimpahan yang sudah ada di sekitarmu. Kita akan bersama-sama membongkar batasan yang tidak lagi relevan, membangun pola pikir baru yang penuh keberanian, dan menemukan kunci rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Inilah perjalanan menuju kesadaran, di mana kamu akan belajar bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras atau keberuntungan semata. Ia adalah tarian harmoni antara hati, pikiran, dan tindakanmu. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah sebuah undangan untuk membuka hatimu, mendengar bisikan semesta, dan menyambut kelimpahan dengan penuh rasa syukur. Ambil napas dalam-dalam sekarang. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuhmu sebagai simbol kelimpahan yang selalu ada, mengisi setiap ruang kosong. Biarkan harapanmu terbang tinggi, karena kamu sedang memulai babak baru. Dan ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang memahami. Ini adalah tentang berubah, bertumbuh, dan menerima bahwa dirimu layak untuk hidup dalam keberlimpahan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bab pertama sudah menunggu, membawa pesan yang akan mengubah cara pandangmu tentang uang, kehidupan, dan dirimu sendiri. Bersiaplah, karena dunia yang selama ini tersembunyi sedang membuka pintunya untukmu. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena setiap kata adalah kunci yang akan membawamu ke arah kehidupan yang lebih terang dan lebih bermakna. Bab 1. Energi tersembunyi yang membimbing takdir keuanganmu. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah pantai yang luas. Ombak datang dan pergi, membelai pasir di kakimu, namun yang kamu lihat hanyalah permukaannya. Di bawah sana ada arus kuat yang tidak terlihat, membawa kehidupan, menggerakkan gelombang, dan memeluk kedalaman laut yang tidak terbatas. Begitulah keuanganmu. Apa yang kamu alami sehari-hari hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan penuh makna. Pernahkah kamu merasa bahwa apapun yang kamu lakukan, uang tetap terasa seperti sebuah ilusi? Atau mungkin kamu merasa bahwa meskipun bekerja keras, rezeki tak kunjung datang seperti yang kamu harapkan? Ketahuilah, di balik setiap transaksi, peluang, bahkan kesulitan keuanganmu, ada energi tersembunyi yang sedang bekerja. Energi ini bergerak lembut, seperti angin yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Ia membimbing langkahmu, membawa peluang, dan memengaruhi aliran keuanganmu. Uang sebagai energi. Dalam tradisi kuno, uang sering dianggap sebagai sebuah bentuk energi. Ia bukan sekadar angka di rekening atau lembaran kertas di dompetmu. Uang adalah sesuatu yang hidup. Ia merespons getaran dari keyakinan, perasaan, dan niatmu.
Bayangkan sebuah radio. Ketika kamu mengatur frekuensinya dengan tepat, musik akan terdengar jernih, mengalir tanpa gangguan. Tetapi jika frekuensinya salah, yang kamu dapatkan hanyalah suara statis. Begitulah uang bekerja. Ia selaras dengan energi yang kamu pancarkan. Ketika pikiranmu dipenuhi oleh rasa takut, kekhawatiran, atau keyakinan bahwa kamu tidak cukup layak, frekuensi ini menciptakan gangguan yang membuat uang sulit mendekat. Sebaliknya, ketika hatimu penuh dengan rasa syukur, percaya diri, dan keyakinan bahwa hidupmu layak dipenuhi kelimpahan, uang akan datang seperti teman lama yang kembali pulang. Mengubah perspektif dari ketakutan ke keberanian. Pernahkah kamu mengalami momen ketika tiba-tiba sesuatu yang baik datang tanpa diduga? Mungkin klien baru yang menghubungimu, ide bisnis yang muncul begitu saja, atau seseorang yang menawarkan bantuan tanpa diminta. Itu adalah momen ketika energimu selaras dengan semesta. Namun, coba bandingkan dengan saat-saat di mana kamu merasa putus asa dan takut. Bukankah uang dan peluang justru terasa semakin menjauh? Ini bukan soal menyalahkan diri sendiri, tetapi menyadari bahwa uang adalah cerminan dari keadaan batinmu. Ketika hatimu penuh dengan rasa syukur, kamu mengundang kelimpahan. Ketika kamu memancarkan kepercayaan diri, kamu menarik peluang. Ini bukan sekadar teori, ini adalah hukum energi yang telah ada sejak awal kehidupan. Latihan menyelaraskan energi dengan kelimpahan. Sekarang, mari kita lakukan sebuah langkah kecil namun sangat kuat. Temukan tempat yang tenang, di mana kamu bisa duduk tanpa gangguan. Pejamkan matamu dan tarik napas dalam-dalam. Lakukan ini 3 kali. Inhale, tarik napas. Bayangkan kamu menarik masuk energi kelimpahan. Rasakan udara masuk ke dalam tubuhmu sebagai simbol rezeki yang melimpah, mengisi setiap sudut dirimu. Exhale, hembuskan napas. Lepaskan rasa takut, keraguan, atau kekhawatiran. Bayangkan energi negatif itu keluar seperti kabut gelap yang menghilang ke udara. Ulangi langkah ini sampai kamu merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih terbuka. Setelah itu, tuliskan 1 kalimat afirmasi yang mewakili niatmu. Misalnya, aku terbuka dan siap menerima kelimpahan dari semesta. Letakkan kalimat ini di tempat yang mudah terlihat, seperti di layar ponsel atau cermin. Biarkan ia menjadi pengingat harian bahwa kamu sedang membangun hubungan baru dengan energi uang. Langkah awal menuju kesadaran baru. Ingat, ini baru langkah pertama. Dengan membuka hatimu terhadap energi tersembunyi ini, kamu mulai memahami bahwa uang bukanlah musuh atau sesuatu yang sulit dipahami. Ia adalah sahabat setia yang merespons cara kamu memandang diri sendiri dan dunia. Setiap napas syukur yang kamu hembuskan, setiap niat positif yang kamu tanamkan, adalah seperti undangan kepada semesta untuk datang lebih dekat, membawa hadiah yang selama ini menunggu. Perjalanan ini adalah tentang menemukan kembali dirimu. Kamu bukan sekadar angka di rekening bank atau jumlah 0 di gaji bulanan. Kamu adalah makhluk yang penuh potensi, dan uang hanyalah salah satu cara semesta mendukung perjalanan hidupmu. Jadi, tarik napas dalam, dan siapkan dirimu. Bab selanjutnya akan membawa kita lebih jauh ke dalam kedalaman yang penuh dengan keajaiban. Teruslah percaya, karena perubahan sudah dimulai. Bab 2. Membongkar keyakinan salah yang menghalangi kelimpahan. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah cermin besar. Cermin ini tidak hanya memantulkan bayangan fisikmu, tetapi juga setiap keyakinan, cerita, dan suara dari masa lalumu yang telah membentuk siapa dirimu saat ini. Beberapa keyakinan itu mendukungmu, memberikanmu kekuatan untuk melangkah maju. Namun, ada juga yang seperti rantai tak terlihat, menahanmu dari menerima kelimpahan yang layak untukmu. Keyakinan tentang uang, sayangnya, seringkali termasuk dalam kategori yang terakhir. Banyak dari kita tumbuh dengan cerita-cerita lama yang menanamkan rasa takut, keraguan, atau bahkan rasa bersalah tentang uang. Pernahkah kamu mendengar kalimat seperti, "Uang tidak tumbuh di pohon," atau "Hanya orang serakah yang mengejar kekayaan"?
Kalimat-kalimat ini, meski tampak sepele, telah membangun dinding tak terlihat yang membatasi hubungan kita dengan rezeki. Uang sebagai cerita dalam pikiranmu. Keyakinan adalah seperti kacamata. Mereka menentukan cara kita melihat dunia. Jika kacamata ini dipenuhi dengan debu ketakutan dan rasa tidak cukup, maka dunia yang kita lihat akan tampak suram dan terbatas. Tetapi, jika kita membersihkan lensa ini, kita akan melihat bahwa kelimpahan selalu ada menunggu kita untuk meraihnya. Misalnya, jika kamu percaya bahwa uang itu sulit didapat, maka kamu akan tanpa sadar menciptakan pengalaman yang memperkuat keyakinan tersebut. Setiap peluang yang datang akan tampak terlalu sulit atau tidak mungkin dicapai. Sebaliknya, jika kamu percaya bahwa uang mengalir dengan mudah kepada mereka yang terbuka untuk menerimanya, maka kamu akan mulai melihat peluang di mana-mana. Menemukan asal-usul keyakinan salah penting untuk memahami bahwa keyakinan ini tidak muncul begitu saja. Mereka adalah warisan dari keluarga, budaya, atau pengalaman masa lalu. Mungkin orang tua kita sering berkata, kita harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, atau mungkin kita tumbuh dengan melihat perjuangan finansial di sekitar kita. Tanpa disadari, semua ini tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, menjadi kebenaran yang membentuk hubungan kita dengan uang. Namun, inilah kabar baiknya. Keyakinan ini bukanlah hukum alam. Mereka hanyalah cerita yang bisa kita ubah. Tidak peduli seberapa dalam cerita itu tertanam, kita memiliki kekuatan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih mendukung. Latihan, menggali dan melepaskan keyakinan salah. Mari kita lakukan sebuah latihan sederhana namun transformatif. Ambillah selembar kertas dan tuliskan di bagian atas. Keyakinan saya tentang uang. Lalu tanpa berpikir terlalu lama, tuliskan apapun yang muncul di pikiranmu. Contoh, uang hanya datang kepada orang-orang tertentu. Aku tidak pandai mengelola uang. Jika aku kaya, orang akan iri dan menjauhiku. Setelah selesai, lihat daftar itu dengan mata seorang detektif. Tanyakan pada dirimu, dari mana keyakinan ini berasal? Apakah ini benar-benar mutlak? Bagaimana keyakinan ini telah membantuku? Bagaimana juga ia telah menahanku? Saat kamu menjawab pertanyaan ini, kamu akan mulai menyadari bahwa banyak dari keyakinan tersebut hanyalah ilusi yang telah kamu warisi, bukan sesuatu yang kamu pilih secara sadar. Ritual melepaskan dan menggantikan. Setelah merenungkan keyakinan tersebut, lakukan sebuah ritual simbolis untuk melepaskannya. Jika memungkinkan, bakar kertas itu dengan hati-hati sambil mengucapkan, "Aku melepaskan keyakinan lama ini. Aku membuat ruang untuk kebenaran baru yang mendukungku." Jika tidak bisa membakar, sobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil dan buanglah. Rasakan seolah-olah beban lama itu menghilang bersama setiap potongan. Sekarang, gantilah dengan keyakinan baru yang mendukung. Tuliskan keyakinan yang ingin kamu miliki tentang uang seperti, aku adalah magnet bagi kelimpahan. Aku tahu cara mengelola uang dengan bijak. Rezeki datang dengan mudah dan melimpah kepadaku. Letakkan keyakinan baru ini di tempat yang sering kamu lihat, seperti cermin kamar atau layar ponsel. Bacalah setiap hari dengan penuh keyakinan. Membangun hubungan baru dengan uang. Ingatlah, melepaskan keyakinan lama adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bebas dan penuh kelimpahan. Setiap kali kamu merasa kembali ke pola lama, ulangi latihan ini. Dengan waktu, pikiranmu akan menjadi taman yang subur dengan keyakinan baru yang mendukung pertumbuhanmu. Perubahan ini bukan tentang menghapus siapa dirimu, tetapi tentang membangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih terbuka terhadap kelimpahan yang sudah menunggu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap keyakinan baru yang kamu tanamkan, adalah langkah menuju hidup yang lebih berarti. Jadi, ambil napas dalam-dalam, lepaskan masa lalu, dan izinkan dirimu bermimpi lebih besar. Bab selanjutnya akan membantumu menggali lebih dalam dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberlimpahan yang berkelanjutan. Bab 3.
Beralih ke pola pikir kelimpahan. Bayangkan sebuah taman di dalam hatimu. Selama bertahun-tahun, taman itu mungkin penuh dengan gulma keraguan, pohon ketakutan, dan tanah yang kering oleh rasa tidak cukup. Namun saat ini, kamu sedang memegang sekantong benih kelimpahan. Setiap benih adalah harapan, peluang, dan rasa percaya bahwa hidup dapat berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menanam benih ini dan mengubah tamanmu menjadi ladang yang subur dengan keberlimpahan? Pola pikir kelimpahan bukanlah tentang menutup mata dari masalah atau berpura-pura semuanya sempurna. Sebaliknya, ia adalah kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan, menemukan keindahan di balik kekurangan, dan percaya bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Kelimpahan dimulai dari cara berpikir. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kata-kata yang kamu ucapkan menciptakan getaran tertentu? Misalnya, ketika kamu berkata, "Aku tidak mampu," atau "Aku selalu gagal," bukankah perasaan yang muncul adalah rasa putus asa? Sebaliknya, coba ucapkan, "Aku sedang belajar," atau "Aku sedang dalam perjalanan menuju keberhasilan." Kata-kata ini membawa harapan dan energi baru. Pola pikir kelimpahan dimulai dari cara kita berbicara pada diri sendiri. Ia adalah pilihan sadar untuk mengganti keluhan dengan rasa syukur, mengganti fokus dari apa yang hilang menjadi apa yang masih ada. Ini bukan hanya soal optimisme, tetapi tentang membangun fondasi energi yang mendukung kedatangan rezeki. Kekuatan syukur yang mendalam. Syukur adalah kunci emas dalam pola pikir kelimpahan. Ketika kamu bersyukur, kamu membuka pintu hati dan pikiranmu untuk menerima lebih banyak. Syukur bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang seringkali terlewat. Bayangkan pagi yang cerah ketika kamu dapat menikmati secangkir kopi hangat. Bukankah itu adalah bentuk kelimpahan? Atau ketika kamu melihat senyuman dari seseorang yang kamu cintai, bukankah itu juga rezeki yang tak ternilai? Ketika kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil ini, energi kelimpahan mulai mengalir lebih deras ke dalam hidupmu. Latihan syukur harian. Setiap pagi sebelum kamu memulai hari, ambillah waktu sejenak untuk menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Misalnya, aku bersyukur atas kesehatan yang memberiku kekuatan untuk melangkah hari ini. Aku bersyukur atas udara segar yang dapat aku hirup. Aku bersyukur atas peluang baru yang menantiku. Tuliskan dengan penuh perasaan, dan biarkan syukur itu memenuhi hatimu. Dengan melakukan ini setiap hari, kamu mulai mengarahkan pikiranmu untuk melihat kelimpahan di sekitarmu. Membangun gambaran. Kelimpahan selain syukur, visualisasi adalah alat yang sangat kuat untuk membangun pola pikir kelimpahan. Pejamkan matamu dan bayangkan dirimu hidup dalam keadaan penuh kelimpahan. Lihat dirimu memiliki rumah yang hangat, hubungan yang harmonis, dan rezeki yang cukup untuk berbagi dengan orang lain. Rasakan kebahagiaan, ketenangan, dan rasa aman yang datang dengan visualisasi itu. Visualisasi bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang melatih pikiran dan emosimu untuk menerima kenyataan baru. Semakin sering kamu membayangkan kelimpahan, semakin kamu melatih pikiranmu untuk menerima dan menciptakan kenyataan tersebut. Menghormati rezeki yang ada kelimpahan juga berarti belajar menghormati apa yang sudah ada. Ketika kamu mengelola uangmu dengan bijak, meskipun jumlahnya kecil, kamu mengirim pesan kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima lebih banyak. Kelola rezekimu dengan hati-hati, sisihkan sebagian untuk berbagi, dan gunakan dengan bijaksana. Kamu tidak perlu menunggu hingga memiliki banyak untuk mulai berbagi. Bahkan tindakan kecil, seperti memberikan senyuman kepada seseorang, adalah bentuk berbagi yang menciptakan energi positif di sekitarmu. Menanam benih keberlimpahan. Saat ini, kamu sedang menanam benih pola pikir kelimpahan. Setiap tindakan kecil, seperti bersyukur, berbagi, dan memvisualisasikan, adalah seperti menaburkan air di atas tanah subur. Tidak ada benih yang tumbuh dalam semalam, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan, kamu akan melihat perubahan yang nyata dalam hidupmu. Bayangkan dirimu beberapa bulan dari sekarang.
Taman yang dulu penuh dengan gulma kini dipenuhi bunga-bunga kelimpahan. Pohon kepercayaan diri tumbuh tinggi, dan tanah keyakinanmu kaya akan energi baru. Ini adalah hasil dari pola pikir kelimpahan yang telah kamu bangun dengan penuh cinta dan kesadaran. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah sesuatu yang dimulai dari dalam. Ketika kamu memilih untuk melihat dunia dengan mata syukur, berbicara dengan bahasa harapan, dan bertindak dengan hati yang penuh cinta, kelimpahan akan mengalir ke dalam hidupmu seperti sungai yang tak pernah kering. Ingatlah, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap pikiran yang kamu pikirkan, dan setiap tindakan yang kamu ambil, semuanya adalah benih yang menumbuhkan taman kelimpahanmu. Teruslah menanam, teruslah menyiram, dan bersiaplah untuk panen yang melimpah di bab-bab selanjutnya. Bab 4. Memberi izin kepada diri sendiri untuk menerima. Bayangkan kamu berdiri di tepi sebuah danau yang luas dan penuh dengan cahaya. Airnya berkilauan di bawah sinar matahari. Danau ini adalah simbol kelimpahan yang tak terbatas, kesejahteraan, kebahagiaan, dan rezeki yang selama ini kamu dambakan. Tetapi, antara kamu dan danau tersebut, ada sebuah gerbang. Gerbang itu tidak terkunci, namun ia hanya dapat dibuka dari dalam oleh tanganmu sendiri. Gerbang ini adalah simbol dari izin yang harus kamu berikan kepada dirimu sendiri untuk menerima. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali tanpa sadar menutup pintu terhadap kelimpahan yang sebenarnya telah menunggu di luar sana. Kita meyakini, entah dari mana asalnya, bahwa kita harus layak, sempurna, atau berjuang lebih keras untuk menerima rezeki. Namun sesungguhnya, semesta tidak menunggu kesempurnaanmu. Ia hanya menunggu satu hal, izin dari hatimu. Kelimpahan tidak memerlukan syarat. Banyak dari kita yang menganggap bahwa menerima adalah tindakan yang egois atau memalukan. Mungkin kamu pernah berpikir, aku belum cukup pantas, atau orang lain lebih membutuhkannya daripada aku. Pikiran-pikiran ini menjadi tembok besar yang membatasi aliran rezeki dalam hidupmu. Padahal, kelimpahan bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan rasa bersalah. Ia adalah hakmu sebagai makhluk yang diciptakan dengan penuh kasih sayang oleh semesta. Bayangkan sebuah pohon. Ketika ia menerima sinar matahari dan air hujan, ia tidak merasa bersalah karena menyerapnya. Sebaliknya, ia tumbuh, berbunga, dan memberikan buah bagi dunia di sekitarnya. Begitu pula dirimu. Ketika kamu memberi izin kepada dirimu untuk menerima, kamu tidak hanya memenuhi kebutuhanmu, tetapi juga menciptakan lebih banyak yang bisa kamu bagikan kepada orang lain. Melawan rasa tidak layak. Pernahkah kamu merasa bahwa memiliki lebih banyak uang atau keberhasilan akan membuatmu dihakimi? Mungkin kamu takut orang akan berkata, "Lihat dia, pasti sombong karena kaya." Atau kamu merasa bahwa kebahagiaanmu akan membuat orang lain iri. Ketahuilah bahwa rasa takut ini hanyalah bayangan yang diciptakan oleh pikiran. Kebahagiaanmu tidak mengambil dari kebahagiaan orang lain. Kekayaanmu tidak mengurangi rezeki orang lain. Kelimpahan adalah seperti udara, cukup untuk semua orang tanpa harus berebut. Memberi izin kepada diri sendiri untuk menerima adalah langkah berani untuk melawan rasa tidak layak itu. Ini adalah pengakuan bahwa kamu pantas hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan kelimpahan tanpa perlu merasa bersalah. Latihan, membuka gerbang kelimpahan. Untuk melangkah lebih jauh, mari kita lakukan latihan yang sederhana namun bermakna. 1. Cari tempat yang tenang di mana kamu dapat duduk tanpa gangguan. 2. Pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dirimu berdiri di depan gerbang yang mengarah ke danau kelimpahan. Gerbang itu melambangkan izin yang perlu kamu berikan kepada dirimu sendiri. 3. Letakkan tanganmu di atas gerbang dan ucapkan dengan suara yang penuh keyakinan. Aku memberi izin kepada diriku untuk menerima kelimpahan sekarang dan selamanya. Aku layak untuk hidup dalam kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. 4. Bayangkan gerbang itu terbuka dan cahaya dari danau masuk menyelimuti tubuhmu. Rasakan bagaimana energi itu menghangatkan hatimu,
menghapus keraguan, dan menggantinya dengan rasa percaya bahwa kamu pantas menerima semua yang terbaik dalam hidup. Lakukan latihan ini sesering mungkin, terutama ketika kamu merasa ragu atau tidak percaya diri. Ini bukan sekadar visualisasi, ini adalah deklarasi kepada semesta bahwa kamu siap membuka pintu untuk menerima apa yang selama ini menunggu. Mengubah perspektif tentang penerimaan. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah tanda kedewasaan spiritual. Dengan menerima, kamu menghormati aliran semesta yang ingin memberimu kebahagiaan dan kemakmuran. Semakin kamu menerima dengan hati terbuka, semakin besar kapasitasmu untuk berbagi dan memberi kembali kepada dunia. Ketahuilah, ketika kamu menerima, kamu tidak hanya memenuhi kebutuhanmu sendiri. Kamu juga menciptakan ruang untuk orang lain melihat bahwa mereka juga layak menerima. Penerimaanmu adalah inspirasi bagi mereka untuk membuka pintu-pintu mereka sendiri. Merangkul perubahan. Setelah memberi izin kepada dirimu sendiri, mulailah memperhatikan perubahan kecil yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin sebuah peluang baru muncul tanpa diduga, atau seseorang menawarkan bantuan yang sebelumnya terasa mustahil. Ini adalah tanda-tanda bahwa semesta merespons energi baru yang kamu pancarkan. Jangan abaikan tanda-tanda ini, sambutlah dengan rasa syukur dan keyakinan. Memberi izin kepada diri sendiri untuk menerima adalah langkah revolusioner yang mengubah cara kamu melihat dunia dan dirimu sendiri. Ini adalah tindakan cinta kepada dirimu, pengakuan bahwa kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Semesta telah menunggu lama untuk ini. Sekarang, giliranmu untuk membuka pintu dan menyambut kelimpahan yang sudah menantimu. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan kepada dirimu sendiri, "Aku layak menerima semua kebaikan yang ditawarkan hidup ini. Aku terbuka untuk kelimpahan, dan aku percaya bahwa hidupku akan dipenuhi oleh berkat-berkat yang melimpah." Bab ini adalah awal dari hubungan baru dengan dirimu sendiri. Hubungan yang penuh cinta, penerimaan, dan rasa percaya. Teruslah melangkah, karena kelimpahan tidak hanya menantimu, tetapi sudah mulai mendekat dengan setiap langkah yang kamu ambil. Bab 5. Mengubah energi menjadi tindakan nyata. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras. Airnya jernih, penuh kehidupan, dan siap memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Namun, tanpa sebuah wadah, tanpa tindakan untuk menampung dan mengarahkan air itu, semua kekuatan dan potensinya akan berlalu begitu saja. Begitulah kelimpahan bekerja dalam hidup kita. Energi kelimpahan sudah mengalir deras, tetapi tanpa tindakan nyata, ia hanya menjadi angan-angan yang tak pernah diwujudkan. Di bab sebelumnya, kamu telah membuka hati dan memberi izin kepada dirimu untuk menerima kelimpahan. Sekarang, saatnya untuk mengambil langkah lebih jauh, mengubah energi itu menjadi tindakan konkret yang akan membawa kelimpahan tersebut ke dalam hidupmu secara nyata. Kelimpahan membutuhkan gerakan. Kelimpahan tidak hanya soal bermimpi, berdoa, atau berharap. Ia adalah tarian indah antara energi dalam dirimu dan tindakan nyata yang kamu ambil di dunia luar. Tindakanmu adalah bukti bahwa kamu percaya pada kelimpahan yang telah kamu panggil. Ia adalah pernyataan bahwa kamu siap menyambut apa yang sudah semesta siapkan untukmu. Namun, tindakan ini bukan sekadar kerja keras tanpa arah. Ini adalah tindakan yang terinspirasi, lahir dari keyakinan bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat kepada impianmu. Tindakan yang terinspirasi terasa ringan, penuh makna, dan seringkali datang dengan kemudahan yang mengejutkan. Mendengar bisikan inspirasi. Inspirasi seringkali datang dalam bentuk yang lembut, seperti bisikan kecil di hati atau dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru. Pernahkah kamu merasa ingin menghubungi seseorang tanpa alasan yang jelas, dan ternyata orang itu membawa peluang baru? Atau mungkin kamu merasa terdorong untuk mempelajari keterampilan baru, yang akhirnya membuka pintu yang sebelumnya tertutup? Inilah yang disebut tindakan terinspirasi. Ia bukan hasil dari tekanan atau paksaan, tetapi dari intuisi dan keyakinan bahwa semesta sedang bekerja melalui dirimu. Untuk mendengar bisikan ini, kamu perlu menciptakan ruang yang tenang di dalam dirimu.
Setiap pagi, luangkan waktu selama 5 menit untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk membuka jalan bagi kelimpahan? Biarkan jawabannya muncul tanpa tekanan. Percayalah bahwa intuisi akan membimbingmu ke arah yang tepat. Membuat langkah kecil dengan dampak besar. Tindakan nyata tidak selalu berarti perubahan besar. Kadang, langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada lompatan besar yang sporadis. Mulailah dengan apa yang ada di depanmu. Jika kamu seorang pengusaha, mulailah menjelajahi pasar baru atau menghubungi pelanggan potensial. Jika kamu seorang karyawan, perbarui resumemu, kembangkan keterampilan baru, atau tawarkan ide segar kepada atasanmu. Jika kamu sedang mencari arah baru, pelajari sesuatu yang selalu ingin kamu kuasai. Setiap langkah kecil ini adalah seperti membangun jembatan dari tempatmu berdiri saat ini menuju kehidupan yang penuh kelimpahan. Mengelola apa yang sudah ada. Kelimpahan bukan hanya soal mendapatkan lebih banyak, tetapi juga tentang menghormati apa yang sudah ada. Bagaimana kamu mengelola rezeki yang sudah kamu miliki adalah pesan yang kamu kirimkan kepada semesta tentang kesiapanmu untuk menerima lebih banyak. Mulailah dengan mengatur keuanganmu dengan bijak. Sisihkan sebagian untuk menabung, sebagian untuk berbagi, dan sebagian untuk kebutuhanmu. Jangan anggap remeh jumlah kecil. Setiap tindakan menghormati adalah langkah menuju kelimpahan yang lebih besar. Latihan. Menulis 3 langkah nyata. Sekarang ambillah selembar kertas atau buka catatan di ponselmu. Tuliskan 3 langkah nyata yang bisa kamu ambil minggu ini untuk membuka jalan bagi kelimpahan. Contoh. 1. Menghubungi teman lama untuk menjajaki peluang kerjasama. 2. Mencari kursus online yang sesuai dengan minat dan kebutuhanmu. 3. Mengatur anggaran mingguan untuk mulai menabung secara konsisten. Di samping setiap langkah, tuliskan juga bagaimana langkah tersebut akan membantumu mendekati tujuanmu. Misalnya, dengan menabung, aku menunjukkan kepada semesta bahwa aku siap mengelola rezeki dengan bijak. Langkah kecil ini akan memberikan momentum dan membangun kepercayaan dirimu untuk melangkah lebih jauh. Mengalir dalam irama semesta. Ketika kamu mulai bertindak, ingatlah untuk tetap peka terhadap ritme semesta. Ada saatnya untuk bekerja keras. Ada juga saatnya untuk beristirahat dan membiarkan hal-hal berkembang secara alami. Jangan terjebak dalam siklus kerja tanpa henti. Luangkan waktu untuk refleksi dan syukur. Dalam keheningan, kamu akan menemukan panduan untuk langkah selanjutnya. Mengubah energi menjadi tindakan nyata adalah proses menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Ini adalah perjalanan untuk menunjukkan kepada semesta bahwa kamu tidak hanya percaya pada kelimpahan, tetapi juga siap untuk menerimanya. Tindakanmu, sekecil apapun, adalah seperti meletakkan batu pertama dalam membangun jembatan menuju impianmu. Setiap langkah membawa kamu lebih dekat. Setiap usaha memperkuat keyakinanmu. Ingatlah, kelimpahan bukan hanya soal menerima, tetapi juga menciptakan. Dengan setiap tindakan nyata, kamu tidak hanya menarik kelimpahan ke dalam hidupmu, tetapi juga menjadi saluran yang membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarmu. Jadi, tarik napas dalam-dalam dan mulailah melangkah. Dunia sedang menunggu untuk melihat apa yang akan kamu ciptakan. Semesta mendukungmu sepenuhnya, dan langkahmu berikutnya adalah undangan bagi keajaiban untuk datang ke dalam hidupmu. Teruslah bergerak, dan biarkan kelimpahan mengalir tanpa batas. Bab 6. Menyelaraskan diri dengan irama kesempatan. Bayangkan dirimu berdiri di tengah padang rumput yang luas, angin berhembus lembut, membawa bisikan-bisikan kecil yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tenang dan peka. Dalam kehidupan, kesempatan seringkali seperti angin ini tidak terlihat, namun nyata. Ia datang dengan irama yang halus, memberikan isyarat lembut dan menunggu untuk diikuti. Tetapi untuk mendengar dan menangkapnya, kamu perlu melambat, mendengarkan, dan menyelaraskan diri dengan ritmenya. Kesempatan bukan sesuatu yang terjadi secara acak. Ia adalah hasil dari penyelarasan antara energimu dan semesta. Ketika kamu hidup dalam kesadaran,
peluang mulai bermunculan. Mereka tidak selalu hadir dalam bentuk yang jelas, kadang berupa ide, intuisi, atau kebetulan kecil yang tampaknya tidak berarti. Tetapi di balik itu semua, ada pola tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang siap untuk menerimanya. Belajar, mendengarkan sinyal semesta. Pernahkah kamu merasa bahwa sebuah kebetulan membawa perubahan besar dalam hidupmu? Mungkin kamu bertemu seseorang yang kemudian menjadi partner bisnis atau menemukan buku yang mengubah cara pandangmu tentang dunia. Ini bukan kebetulan, ini adalah semesta yang berbicara kepadamu melalui isyaratnya. Namun, seringkali kita terlalu sibuk dengan rutinitas hingga mengabaikan sinyal-sinyal ini. Kita lebih sering mendengar suara keraguan di kepala daripada mendengarkan intuisi di hati. Padahal, intuisi adalah kompas yang diberikan semesta untuk membimbing kita menuju jalan yang benar. Luangkan waktu setiap hari untuk berdiam diri. Cari momen tenang di pagi hari atau sebelum tidur untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadaku hari ini? Apakah ada langkah kecil yang bisa aku ambil untuk membuka jalan bagi kelimpahan? Biarkan jawaban muncul tanpa paksaan. Percayalah, intuisi selalu tahu arah yang benar. Melacak pola kesempatan. Kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk besar dan mencolok. Kadang, mereka hadir sebagai serangkaian kejadian kecil yang tampaknya tidak berhubungan. Misalnya, kamu mungkin terus-menerus mendengar topik yang sama di berbagai tempat, atau seseorang menyebutkan nama yang sama berulang kali. Mulailah melacak pola-pola ini. Catat setiap kebetulan, intuisi, atau ide yang muncul selama seminggu. Di akhir minggu, lihat kembali catatanmu dan perhatikan apakah ada tema yang berulang. Tema ini seringkali merupakan petunjuk tentang langkah selanjutnya yang perlu kamu ambil. Contoh, jika kamu terus-menerus mendengar tentang peluang bisnis tertentu atau merasa tertarik untuk belajar keterampilan baru, itu adalah semesta yang menunjukkan arahmu. Bergerak dengan ketepatan waktu. Kesempatan memiliki waktu dan ritmenya sendiri. Seperti musim yang datang dan pergi, ada saat untuk menanam dan ada saat untuk memanen. Jika kamu terlalu terburu-buru, kamu mungkin melewatkan momen yang tepat. Tetapi jika kamu terlalu ragu, pintu kesempatan bisa saja tertutup. Kunci untuk menyelaraskan diri dengan kesempatan adalah belajar untuk bertindak dengan keyakinan ketika waktunya tiba. Ketika intuisi memberimu dorongan untuk melangkah, jangan biarkan rasa takut atau keraguan menahannya. Percayalah bahwa semesta tidak akan membawamu ke pintu yang salah. Latihan, jurnal kesempatan dan refleksi. Untuk membantu menyelaraskan diri dengan irama kesempatan, lakukan latihan berikut. 1. Buat jurnal kesempatan. Setiap malam, tuliskan satu hal yang terasa seperti kebetulan, intuisi atau peluang kecil yang muncul hari itu. Misalnya, hari ini aku bertemu seseorang yang berbicara tentang topik yang menarik perhatianku. Aku merasa terdorong untuk membaca artikel tentang investasi. 2. Refleksi mingguan. Di akhir minggu, baca kembali jurnalmu. Perhatikan pola atau tema yang berulang. Tanyakan pada dirimu, apakah ada pesan yang ingin semesta sampaikan? Apa langkah kecil yang bisa aku ambil berdasarkan pola ini? Latihan ini tidak hanya membantu kamu mengenali kesempatan, tetapi juga melatih pikiranmu untuk lebih peka terhadap sinyal semesta. Menghormati irama kehidupan. Selain bertindak, penting juga untuk memahami bahwa ada waktu untuk beristirahat dan bersabar. Dalam hidup, ada irama yang perlu dihormati, saat untuk bergerak maju dan saat untuk berhenti sejenak. Seperti petani yang tahu kapan harus menanam dan kapan harus menunggu hujan, kamu juga perlu belajar kapan harus bertindak dan kapan harus menyerahkan segalanya pada semesta. Luangkan waktu untuk merenung, beristirahat, dan merayakan setiap langkah kecil yang telah kamu ambil. Dalam keheningan, seringkali jawabannya ditemukan. Menyelaraskan diri dengan irama kesempatan adalah seni hidup yang membutuhkan kesadaran, keberanian, dan kepercayaan.
Ketika kamu mendengar isyarat semesta, melacak pola, dan bertindak dengan ketepatan waktu, kamu mulai menari dalam harmoni dengan aliran kehidupan. Ingatlah bahwa kesempatan tidak pernah jauh. Mereka selalu ada di sekitarmu, menunggu untuk ditemukan. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, kamu akan mulai melihat dunia melalui lensa yang baru, sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan dan keajaiban. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan dirimu hanyut dalam irama ini. Semesta sedang bekerja untukmu, dan langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa kamu lebih dekat kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Teruslah percaya, teruslah bergerak, dan biarkan semesta menuntunmu ke arah yang terbaik. Bab 7. Menutup jalan, menuju kelimpahan yang mengalir selamanya. Bayangkan kamu telah berjalan melewati jalan panjang yang penuh dengan pelajaran, tantangan, dan perubahan. Di setiap langkah, kamu menggali lebih dalam, membongkar keyakinan lama, dan membangun hubungan baru dengan kelimpahan. Kini, di depanmu, ada sebuah pintu terakhir yang menunggu untuk dibuka. Di balik pintu ini terletak kehidupan yang penuh dengan aliran kelimpahan, di mana rezeki datang dengan mudah, harapan tumbuh tanpa batas, dan semua impianmu terasa dalam jangkauan. Tetapi pintu ini tidak hanya membutuhkan kunci, melainkan komitmen. Komitmen untuk tidak hanya menerima kelimpahan, tetapi untuk hidup selaras dengannya. Bab ini adalah tentang menyegel semua pelajaran yang telah kamu dapatkan menjadi kebiasaan yang tak tergoyahkan. Sebuah landasan kokoh untuk kehidupan yang dipenuhi berkah. Kelimpahan adalah perjalanan, bukan tujuan. Seringkali kita melihat kelimpahan sebagai sesuatu yang harus dicapai, seperti puncak gunung yang menunggu untuk ditaklukkan. Namun, kebenarannya adalah kelimpahan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berkembang. Ia adalah tentang hidup dengan kesadaran bahwa rezeki selalu tersedia, bahwa kamu selalu didukung, dan bahwa setiap langkah kecil membawa kamu lebih dekat kepada cahaya yang lebih terang. Namun, perjalanan ini membutuhkan dedikasi. Seperti sungai yang terus mengalir, kelimpahan membutuhkan aliran yang dijaga dengan hati-hati. Tanpa kesadaran, kita bisa kembali ke pola lama, ragu, takut, atau merasa tidak layak. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyegel jalan ini, memastikan bahwa kita terus membuka hati dan pikiran terhadap apa yang semesta tawarkan. Membangun ritual harian untuk kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya soal uang atau materi. Ia adalah tentang perasaan cukup, damai, dan bersyukur. Untuk menjaga aliran ini, buatlah ritual harian yang membantu kamu tetap terhubung dengan energi kelimpahan. Berikut adalah beberapa langkah sederhana. 1. Pagi hari. Mulailah hari dengan afirmasi positif. Ucapkan di depan cermin, "Aku adalah magnet bagi kelimpahan. Aku menerima dengan hati terbuka semua rezeki yang semesta kirimkan kepadaku." Rasakan kata-kata ini mengisi hatimu dengan rasa percaya dan harapan. 2. Siang hari. Saat menjalani aktivitas, luangkan waktu beberapa menit untuk merenungkan hal-hal yang kamu syukuri hari itu. Tidak perlu besar, bahkan secangkir kopi hangat atau senyuman dari seseorang adalah bentuk kelimpahan yang layak dirayakan. 3. Malam hari. Sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang membuatmu merasa diberkati hari itu. Latihan ini akan melatih pikiranmu untuk fokus pada hal-hal positif, mengundang lebih banyak keberkahan di hari berikutnya. Berbagi. Membuka lingkaran kelimpahan. Kelimpahan tumbuh ketika ia dibagikan. Ketika kamu memberi, kamu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa rezeki selalu cukup untuk semua. Berbagi tidak selalu tentang uang. Ia bisa berupa waktu, perhatian, atau kebaikan kecil. Misalnya, luangkan waktu untuk mendengarkan teman yang sedang membutuhkan dukungan, atau berbagi ilmu yang telah kamu pelajari kepada seseorang yang sedang mencari arah. Setiap tindakan berbagi adalah seperti menanam benih baru di ladang kelimpahanmu sendiri. Semakin kamu memberi, semakin banyak pula ruang yang kamu ciptakan untuk menerima. Deklarasi untuk menutup jalan kelimpahan.
Saat kamu menutup bab ini, buatlah deklarasi yang mencerminkan komitmenmu untuk hidup dalam kelimpahan. Tuliskan dengan penuh perasaan seperti, "Aku menerima kelimpahan yang mengalir dengan mudah ke dalam hidupku. Aku hidup dengan penuh rasa syukur, percaya bahwa semesta selalu mendukungku. Aku berkomitmen untuk menjaga aliran ini melalui tindakan, syukur, dan berbagi. Kelimpahan adalah hakku, dan aku menerimanya dengan sepenuh hati." Letakkan deklarasi ini di tempat yang mudah kamu lihat, di cermin, meja kerja, atau layar ponselmu. Bacalah setiap hari untuk memperkuat hubunganmu dengan energi kelimpahan. Merayakan perjalananmu. Kelimpahan juga tentang merayakan setiap langkah yang telah kamu ambil. Jangan tunggu hingga semua impianmu tercapai untuk merasa bahagia. Rayakan kemenangan kecil, perubahan pola pikir, dan setiap langkah maju yang kamu buat. Buatlah momen kecil untuk merayakan perjalanan ini, entah itu dengan menulis jurnal, berbicara dengan seseorang yang mendukungmu, atau sekadar duduk diam dan merasakan rasa syukur memenuhi hatimu. Kesimpulan, bab ini adalah penutup dari sebuah perjalanan, tetapi juga awal dari kehidupan baru. Dengan menyegel semua pelajaran ini, kamu tidak hanya membuka pintu bagi kelimpahan, tetapi juga memastikan bahwa pintu itu tetap terbuka selamanya. Ingatlah, kelimpahan bukan sesuatu yang jauh di luar sana. Ia sudah ada di dalam dirimu. Dengan hati yang terbuka, tindakan yang terinspirasi, dan komitmen untuk terus belajar, kamu telah menjadi magnet bagi semua yang baik. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan pada dirimu sendiri, "Aku hidup dalam kelimpahan. Aku percaya bahwa semua yang aku butuhkan selalu tersedia. Aku adalah pencipta kebahagiaan dan kemakmuranku sendiri." Semesta sedang bersorak untukmu, menantikan semua keajaiban yang akan kamu ciptakan. Jalanmu telah dimulai, dan aliran kelimpahan yang tak terputus kini menjadi bagian dari hidupmu. Teruslah melangkah, dan biarkan cahaya kelimpahan memandumu ke kehidupan yang luar biasa.